Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusrul Fikri. 3 digitum terakhir 299 dari kelas I. Di sini saya akan mempresentasikan project UAS. Yang pertama yaitu latar belakang pemilihan dataset. Dalam dunia kerja dan akademik, banyak mahasiswa yang bertanya-tanya tentang bagaimana prestasi akademik mereka mempengaruhi prospek karir mereka, terutama terkait dengan jumlah gaji awal yang ditawarkan oleh perusahaan. Cumulative Grade Point Average atau CGPA yang menunjukkan kemampuan intelektual dan konsistensi belajar adalah indikator prestasi akademik yang umum digunakan. Sebaliknya, paket gaji awal juga dikenal sebagai paket penempatan adalah komponen penting yang menunjukkan nilai seseorang di pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, untuk memahami hubungan antara keduanya, penelitian ini menggunakan dataset yang mengandung CGPA sebagai variabel independen atau X dan paket sebagai variabel dependen atau Y. Diharapkan analisis ini akan memberikan informasi kepada mahasiswa, institusi pendidikan, dan pemberian kerja tentang sejauh mana CGPA mempengaruhi peluang karir dan membantu dalam pembuatan strategi pengembangan diri yang lebih baik. Untuk yang kedua yaitu penjelasan data dan visualisasi data menggunakan plotting. Berikut merupakan data yang saya gunakan, ada 50 baris data. Dataset ini merupakan dataset tentang dua variabel yaitu CGPA yang digunakan sebagai X dan PKEK yang digunakan sebagai Y. CGPA merupakan cumulative grade point average dari mahasiswa yang berisi nilai 4-10 dan PKEK merupakan paket gaji yang diterima mahasiswa setelah lulus. Data ini saya dapatkan dari website Kaggle, berikut merupakan linknya. Berikut merupakan visualisasi plot dari data di atas. Di sini saya menggunakan Excel untuk membuat plotnya. Untuk yang ketiga yaitu implementasi. Yang pertama, generate fungsi persamaan. Untuk menentukan fungsi persamaan, di sini saya menggunakan metode regresi linear dengan menggunakan Excel dan Octave. Pada plotting di atas sudah saya tampilkan fungsi persamaannya yaitu Y sama dengan 0,5448 X plus min 0,8105. Di sini saya juga menggunakan Octave untuk meyakinkan saya apakah fungsi persamaannya sudah benar. Berikut merupakan output dari program Octave-nya. Fungsi persamaan ini digunakan untuk menghitung nilai Y prediksi. Untuk yang kedua yaitu hitung nilai RMSE. Untuk menghitung RMSE dari data di atas yaitu menggunakan rumus sebagai berikut. N merupakan jumlah data, Y merupakan nilai aktual, Y prediksi merupakan nilai prediksi, Y min Y prediksi yaitu yang digunakan untuk mencari error, Y min Y prediksi kuadrat yaitu error yang dikuadratkan. Untuk menghitung RMSE-nya di sini saya menggunakan Excel. Berikut merupakan tampilan dari Y prediksi, error, kemudian error yang dikuadratkan. Setelah menghitung semua nilai di atas, kita menghitung nilai rata-rata dari total error yang dikuadratkan, yaitu mendapatkan hasil MSE 0,0986 sekian. Kemudian setelah menghitung nilai MSE-nya kita kuadratkan untuk mencari RMSE-nya, yaitu mendapatkan sekitar 0,0314 sekian. Kemudian di sini saya juga menggunakan Octave untuk menghitungnya. Berikut merupakan output programnya. Nilai RMSE yang saya dapatkan dari data di atas adalah 0,3141 yang menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi cukup kecil. Ini menandakan bahwa model regresi memberikan hasil yang akurat. Sedangkan untuk koefisien determinasi menunjukkan nilai 0,7584 yang mengindikasikan bahwa hubungan antara CGPA X dan Y PKEK cukup kuat. Kemudian program untuk mencari fungsi persamaan dan RMSE di atas. Kemudian plot dari data di atas yang lebih jelas menggunakan Octave.
Untuk yang ketiga yaitu manualisasi perhitungan dengan metode GSS dengan toleransi 0,001 untuk mencari minimum. Untuk rumus yang pertama yaitu untuk mencari X1 sama dengan A plus 1 min rasio golden atau rasio emas yaitu sebesar 0,618, kemudian B dikurangi A. Untuk menghitung X2 yaitu A plus rasio emas B min A. Kemudian evaluasi fx1 dan fx2 untuk memperbarui interval yaitu jika fx1 lebih kecil dari fx2 maka interval baru yaitu x2. Jika fx1 lebih besar dari fx2 maka interval baru yaitu x1. Iterasi yang pertama yaitu interval awal 5,09, kemudian yang interval B 9,38. Kemudian menghitung X1 dan X2. X1 sama dengan 5,09 plus 1 dikurangi 0,618 dikali 9,38 min 5,09 sama dengan 6,728 sekian. Untuk menghitung X2 yaitu 5,09 plus 0,618 dikali 9,38 dikurangi 5,09 sama dengan 7,741 sekian. Kemudian menghitung fx1 dan fx2. fx1 sama dengan 6,72863 dikurangi 1 kuadrat sama dengan 2,855 sekian. Untuk menghitung fx2 yaitu 7,74137 dikurangi 1 kuadrat sama dengan 3,40702. Kemudian membandingkan fx1 dan fx2 untuk mencari interval baru. Karena di sini jumlah fx2 lebih besar daripada fx1 maka interval yang diganti adalah interval B. Kemudian untuk iterasi selanjutnya sebagai berikut sampai iterasi ke-10. Untuk iterasi selanjutnya di sini saya menggunakan program Octave. Berikut merupakan programnya. Untuk hasil program Octave-nya yaitu sebagai berikut. Ditemukan nilai minimum melalui iterasi sebanyak 18 kali. Kemudian ini merupakan hasil plot dari metode GSS di atas. Untuk hasil analisis dari hasil yang telah saya dapatkan pada program di atas, nilai X ditemukan oleh kedua metode yang sangat dekat yaitu X sama dengan 5,0904 untuk metode GSS dan X sama dengan 5,0900 untuk f-min-band. Nilai fungsi fx juga sangat mirip yaitu 1,968 untuk GSS dan 1,9266 untuk f-min-band. Perbedaannya hanya 0,0002. Hal ini menunjukkan bahwa kedua metode akurat dalam menemukan minimum. GSS memiliki kelebihan yaitu stabil dan sederhana, cocok untuk implementasi manual, sedangkan kekurangannya yaitu lebih lambat karena memerlukan iterasi lebih banyak. Untuk f-min-band kelebihannya yaitu lebih cepat karena menggabungkan metode optimasi modern, cocok untuk implementasi numerik, sedangkan kekurangannya yaitu bergantung pada algoritma bawaan pustaka, lebih kompleks untuk diimplementasikan secara manual. Untuk nilai fungsi fx ada sedikit kesalahan yaitu 1928. Kemudian kesimpulannya yaitu yang pertama, akurasi kedua metode di atas memberikan hasil yang sangat akurat dan dengan perbedaan yang sangat kecil sehingga bisa dikatakan bahwa keduanya mampu menemukan minimum secara efektif. Untuk yang kedua, efisiensi f-min-band lebih efisien dan cocok untuk implementasi pada skala yang lebih besar. GSS lebih cocok untuk pembelajaran konsep dasar optimasi. Saran untuk tugas manual lebih cocok untuk menggunakan GSS, namun jika untuk mencari solusi cepat dan efisien, f-min-band lebih disarankan. Untuk model regresi ini
cukup baik karena koefisiennya sebesar 75,84% yang menunjukkan bahwa sebagian besar dalam data dapat dijelaskan oleh hubungan linear antara X dan Y. Untuk nilai remesinya juga cukup rendah, yaitu 0,3141 yang menunjukkan tingkat kesalahan prediksi yang kecil. Model ini bisa ditingkatkan dengan menambahkan variabel independen yang lainnya jika ada. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.